Awalnya semua berjalan baik-baik aja, Wak. Satoshi melakukan tugasnya dengan baik. Tapi di balik rutinitas itu, diam-diam Wak, Satoshi ini menyimpan dendam yang kelak akan berubah menjadi tragedi berdarah di Sagamihara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang lagi membawakan sebuah kisah kriminal sadis yang pernah mengguncang negara Jepang, Wak. Kalian tahu nggak, Wak, kalau di balik citra Jepang yang dikenal rapi, tertib dan juga punya teknologi yang sangat canggih itu, ternyata Wak, Jepang ini tuh punya sisi gelap yang jarang sekali dibahas. Salah satunya adalah tentang cara mereka memperlakukan orang-orang yang dianggap berbeda dari masyarakat pada umumnya. Kasus ini tuh merupakan pembantaian massal yang menimpa kelompok rentan yang dianggap aib oleh sebagian masyarakat Jepang kala itu, yaitu kelompok disabilitas. Nah, mirisnya Wak, pelaku kejahatan ini tuh adalah mantan karyawan yang pernah bekerja di layanan sosial khusus disabilitas. Pembantaian habis-habisan ini betul-betul sadis sekali, Wak, sampai-sampai dijuluki sebagai penghilangan nyawa massal paling kejam yang pernah terjadi di Jepang. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, sebelum masuk ke kronologinya aku mau sedikit dulu menjelaskan tentang kondisi kelompok disabilitas di Jepang ya. Karena hal ini tuh sangat berkaitan sekali dengan kejadian yang mau aku ceritakan nanti. Jadi, seperti yang kita tahu, Jepang ini adalah negara yang dikenal aman, tertib, bersih, dan juga tergolong sebagai salah satu negara maju di dunia, ya kan? Nah, selain itu, Wak, masyarakat Jepang ini juga dikenal pekerja keras dan juga selalu menjalani hidup teratur. Tapi, di balik keteraturannya itu, ternyata Jepang ini tuh punya sisi gelap yang tidak semua orang tahu. Mungkin nih, Wak, ya, mungkin karena terbiasa hidup dengan ritme yang teratur tadi, masyarakat Jepang ini tuh cenderung lebih perfeksionis, baik ke dirinya sendiri maupun ke orang lain. Misalnya, anak-anak di Jepang ini selalu dituntut orang tuanya untuk dapat nilai bagus di sekolahnya, ya kan. Terus pas anak-anaknya udah dewasa, mereka pun masih dituntut lagi buat kerja keras sampai sukses. Nah, tuntutan yang super berat inilah yang membuat sebagian orang Jepang rentan mengalami gangguan mental. Menurut data dari WHO ya, ada lebih dari 18.000 kasus bunuh diri yang terjadi di Jepang setiap tahun. Bayangkan aja ya, dalam sehari itu setidaknya ada 50 orang di Jepang yang memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Seberat itu tekanan mereka. Nah, kalau orang Jepang normal pada umumnya aja bisa sampai kayak gitu, kebayang nggak Wak kalian gimana rasanya jadi penyandang disabilitas di sana? Mereka hidup dengan tekanan yang sama, tapi harus menjalani semuanya dalam kondisi yang terbatas. Bisa kebayang pasti berat kali ya kan, Wak? Menurut media yang bernama Reuters and Accessible Japan, Wak, penyandang disabilitas di Jepang tuh sering sekali mengalami diskriminasi. Salah satunya yang paling parah adalah mereka itu atau teman-teman disabilitas ini dianggap aib yang harus disembunyikan keberadaannya. Makanya Wak, banyak sekali keluarga di Jepang yang memilih menyembunyikan anak mereka yang disabilitas. Karena apa? Karena takut dibully sama lingkungan sekitar. Anak-anak itu biasanya cuma dikurung aja di rumah dan dianggap seolah-olah nggak pernah ada. Dan ternyata nih fenomena kayak gini tuh udah terjadi dari lama, Wak. Tepatnya sebelum Perang Dunia Kedua pecah malah. Bahkan nih di tahun 1948 pemerintah Jepang ini juga pernah mengeluarkan undang-undang eugenika, yaitu aturan yang melegalkan sterilisasi paksa kepada orang disabilitas. Di mana mereka yang disabilitas ini, Wak, sengaja dibikin mandul karena dianggap nggak pantas punya keturunan gitu. Dan undang-undang ini juga udah berlaku selama hampir 50 tahun loh, Wak. Barulah itu di tahun 1996 aturan ini dicabut gara-gara dianggap diskriminatif. Cuman walaupun memang aturannya ini udah dicabut, Wak, stigma buruk ke orang-orang disabilitas ini belum sepenuhnya hilang. Masih banyak orang disabilitas di Jepang yang nggak dianggap jadi bagian dari masyarakat dan juga sering sekali diperlakukan semena-mena, seolah-olah keberadaan mereka tuh nggak ada artinya gitu loh. Mungkin karena memang sudah dibiasakan dengan kebiasaan buruk para pendahulunya 50 tahunan yang lalu itu, atau mungkin memang tabiat orangnya aja gitu nggak mau memanusiakan disabilitas. Bisa jadi ya kan. Nah, salah satu yang punya pikiran diskriminatif itu, Wak, adalah seorang pemuda yang tinggal di kota Sagamihara, prefektur atau provinsi Kanagawa. Di balik sifat yang ceria, Wak, si pemuda ini tuh ternyata menyimpan kebencian besar pada orang-orang disabilitas, Wak. Kebencian itu juga makin lama makin menumpuk dan akhirnya mendorong dia melakukan tindakan keji yang membuat masyarakat Jepang gempar. Tragedi inilah yang kemudian dikenal dengan nama pembantaian Sagamihara. Nah, ini kita masuk ke pembantaian.
Nah jadi Sagamihara itu adalah sebuah kota yang berjarak sekitar 40 km dari pusat kota Tokyo. Dulunya kota ini tuh pernah dijadikan tempat training buat tentara Jepang sebelum tempur di Perang Dunia I. Tapi sejak tahun 1955 Sagamihara ini berubah jadi kota industri dan juga manufaktur yang berkembang pesat. Kota ini tuh dihuni oleh sekitar 721.000 orang dan menjadi kota terpadat ketiga di prefektur Kanagawa. Nah di tengah padatnya kota Sagamihara itu hiduplah ini seorang pemuda usianya 26 tahun waktu itu kan. Namanya Satoshi Yumatsu. Dia lahir di Tokyo tanggal 20 Januari 1990. Keluarga Satoshi ini awalnya tinggalnya di Tokyo. Tapi pas Satoshi ini umur setahun mereka pindahlah ini ke Sagamihara. Di masa kecilnya Satoshi ini dikenal sebagai anak yang baik, anak baik-baik deh, anak baik, anak ramah dan juga anak yang periang gitu. Dia jago olahraga dan dia ini juga tergolong sebagai murid yang cemerlang karena nilai akademiknya selalu memuaskan orang tuanya. Semua kelebihan itu terus kebawa sampai si Satoshi ini lulus SMP. Tapi sayangnya pas dia duduk di bangku SMA nih semua kelebihan Satoshi itu perlahan-lahan menghilang. Entah karena pengaruh pergaulan apa kayak gimana, yang ini kami nggak dapat informasi ya bagian ini. Tapi waktu itu Satoshi ini mulai sering kali berbuat nakal. Dia jadi suka nyuri barang di toko, ngerusak properti orang lain, suka mabok-mabokan, abis itu ngebikin rusuh. Dan pas dia umur 17 tahun, si Satoshi ini pernah ketahuan mukul orang disabilitas karena orang itu dianggap lagi ngalangin jalan dia, dipukulnya disabilitas itu. Tapi di balik semua sifat nakalnya waktu SMA ini Satoshi ini tetap serius belajar dia. Sampai akhirnya dia lulus dari SMA. Setelah dia lulus SMA, dia kuliah jurusan pendidikan di salah satu universitas swasta yang ada di Sagamihara. Di awal masa-masa kuliahnya semua masih aman-aman aja tuh. Masih berjalan lancar lah gitu kan. Nilai Satoshinya masih lumayan bagus. Dia udah gak pernah lagi ngelakuin kenakalan. Dan dia waktu itu juga bercita-cita mau jadi guru SD. Ngikutin jejak bapaknya guru SD juga. Tapi di pertengahan kuliah, hubungan Satoshi sama orang tuanya ini mulai berenggang Hal itu terjadi karena Satoshi ini sulit diatur. Dia lebih suka nongkrong daripada kuliah. Ya marah lah orang tuanya kayak gitu kan. Ditegur sama orang tuanya. Waktu ditegur, Satoshi malah ngelawan Dia selalu ngelawan lah gitu. Gara-gara capek mungkin sama sikap Satoshi yang ngembangkang kayak ini terus, orang tua Satoshi pun memilih pindah ke Tokyo dan ninggalin Satoshi sendirian tinggal di Sagamihara. Dia pun juga udah besar ya kan, udah biasa. Udah pergi nih orang tuanya ke Tokyo, dia tinggal sendirian di Sagamihara. Nah sejak ditinggal sama orang tuanya ini hidup Satoshi jadi makin hilang arah lagi. Kalau dulu dia pengen jadi guru kayak bapaknya nih cita-citanya pengen jadi guru kan. Sekarang entah karena dia udah benci sama bapaknya mungkin ya atau karena mungkin juga salah pergaulan. Kalian tahu gak dia jadi pengen apa? Dia pengen buka usaha nanam ganja. Dia pengen kerja jadi tukang tato. Kayak gitu. Tapi kan itu juga gak pernah terwujud gara-gara Satoshi gak punya modal untuk buka usaha itu. Akhirnya setelah dia lulus kuliah di tahun 2012, supaya dia punya modal untuk membangun yang dia mau tadi itu, mau gak mau Satoshi ini harus kerja dulu kan. Nah, dia ngelamar kerja lah ini. Setelah dia ngelamar di berbagai tempat, Satoshi dipanggil interview di layanan sosial yang merawat penyandang disabilitas bernama Sukui Yamayuri N. Ya, namanya Sukui. Nah, di layanan sosial Sukui ini ada 149 pasien dengan rentang usia 18 sampai 75 tahun dan dengan berbagai jenis disabilitas. Ada yang tunanetra, ada yang tuli, ada autisme ringan, ada juga yang autisme berat dan lain-lain. Nah, pas interview ini Satoshi ini ngasih kesan yang positif kali. Dia kelihatan sopan kali, kelihatan punya niat kerja kali lah gitu. Tapi di satu momen waktu lagi interview ini Satoshi ini sempat nyeletuk. Orang disabilitas tuh lucu ya. Jadi kayak gitu. Entah apa maksud Satoshi ngomong kayak gitu tapi para staff nih gak tersinggung sama omongan dia. Gak curiga sama sekali sama omongan dia kayak gitu. Mereka mikir, oh mungkin Satoshi orangnya memang suka bercanda. Kenapa orang disabilitas bilang lucu? Kan gak lucu sebenarnya mereka ini kan Dia ngomongnya juga macam ngenyek gitu. Nah karena gak ada yang mencurigakan, Satoshi pun diterimalah itu bekerja sebagai staff part-time harian di layanan sosial Sukui ini. Tugasnya ngebantuin penghuni panti, mulai dari mandiin, nyuapin makan, gantiin baju, dan jagain mereka kalau pasien-pasien disabilitas ini lagi jalan-jalan di sekitar panti. Awalnya semua berjalan baik-baik aja Satoshi melakukan tugasnya dengan baik. Tapi di balik rutinitas itu, diam-diam Satoshi ini menyimpan dendam yang kelak akan berubah menjadi tragedi berdarah di Sagamihara. Apa dendamnya? Jadi nih setelah beberapa bulan kerja di sana Satoshi naik pangkat dia dari pekerja part time jadi pekerja full time.
karena dianggap kerjanya bagus, mantap, tidak mengecewakan. Cuman gak lama dari naik pangkat itu, sikap Satoshi ini mulai berubah 180 derajat, Wak. Dari yang awal kan dia ramah kali kan, dia menyenangkan kali orangnya kan. Tiba-tiba Satoshi ini berubah menjadi pribadi yang kurang ajar dan juga jadi seenaknya gitu. Entah karena masalah apa, pada suatu hari Satoshi ini tiba-tiba mukul salah satu pasien disabilitas sampai bikin si pasien ini terluka. Petugas yang lain langsung nanggulakan, Satoshi ngapa kau pukul dia? Dia yang mancing emosi aku, Pak. Aku gak bakal mukul ya kalau dia nggak mulai duluan, kata Satoshi kayak gitu. Tapi jawaban itu tentunya yang nggak diterima, Wak, di sana nggak diterima sama kawan-kawannya, karena apapun alasannya mukul pasien disabilitas adalah tindakan yang nggak bisa dibenarkan. Karena kan mereka ini termasuk kelompok rentan kan, Wak, kelompok yang berkebutuhan khusus yang justru harus dilindungi, bukan untuk disakiti ya kan. Nah, sejak kejadian itu pihak layanan pun mulai ngawasin Satoshi secara ketat, Wak. Cuma dia nggak sampai dipecat ya. Mungkin waktu itu Satoshi cuma dianggap hilap aja gara-gara capek kerja, tapi dia mulai diawasi. Nah, pengawasan itu ternyata bikin Satoshi ini tertekan, Wak. Dia ngerasa semua gerak-geriknya tuh dicurigai sama rekan kerjanya. Jadi dia kerjanya jadi nggak tenang gitu loh. Nah, seiring waktu tekanan itu pun makin numpuk, sampailah di satu titik tekanan itu pun membuat emosinya meledak. Dimana di hari itu Satoshi tiba-tiba ngamuk, Wak, dirusakin semua barang-barang yang ada di kantornya tuh. Gara dia malas dia diawas-awasi kayak gitu loh. Muntap dia kan, dihancur-hancurin barang-barang di situ. Nah, karena tindakan pengerusakan itu baru dia dipecat. Alhasil sejak awal tahun 2016 dia balik jadi pengangguran lagi. Nah, momen inilah yang bikin Satoshi langsung diliputi rasa dendam. Wah, emang dasar kok pasien-pasien disabilitas ya, gara-gara kau lah aku jadi diawasi, gara-gara kau aku jadi dipecat, dan sekarang aku jadi pengangguran, kayak gitu. Pokoknya si Satoshi ini, Wak, terus-terusan nyalahin nasibnya jadi kayak gitu tuh gara-gara kawan-kawan disabilitas ini. Dan yang bikin Satoshi itu makin gak terima adalah pasien disabilitas yang menurutnya tidak sempurna ini, Wak, malah hidup tenang dengan fasilitas yang nyaman. Sementara dia nih, si Satoshi yang secara fisiknya ini sempurna, justru udahlah dia ditinggalin sama keluarganya, sekarang dipecat pula dari kerjaannya. Dan kalau ditelusuri lagi, Wak, ya, ketidaksukaannya Satoshi pada orang disabilitas sebenarnya kan udah ada sejak lama. Kalian ingat kan waktu dia umur 17 tahun ya, dia pukul orang disabilitas gara-gara dia nggak mengalang jalan dia kan, ingat kan? Nah, hal inilah yang menandakan kalau Satoshi ini memang udah lama benci, Wak, sama teman-teman disabilitas, dan kebencian itu makin besar lagi setelah apa? Setelah dia kehilangan pekerjaan gara-gara ulah dia di situ. Nah, di titik ini Satoshi bahkan udah percaya kalau hidupnya itu jadi berantakan ya gara-gara orang-orang disabilitas ini, Wak. Dan disinilah akhirnya Satoshi nulis surat. Dia tulis surat panjang kali berisi keresahan dan kebenciannya pada penyandang disabilitas. Dan bikin kan, wah, udah selesai dia bikin surat itu diantarlah ke ketua DPR Jepang, Wak, namanya Tadamori Oshima. Pergi ke kantor DPR ya kan. Waktu nyampe di kantor dia nggak bisa langsung ketemu sama Pak Tadamori nih, ditolak sama satpam. Satoshi bilang, ya udah kalau aku memang nggak bisa ketemu nih, aku mau kasih surat, kau kasih nanti sama Pak Tadamori ya. Oh ya baik Pak, nanti saya sampaikan, kata satpam kan. Dah satpam, bu ngasih lah ini suratnya, surat Satoshi ini ke Tadamori. Satoshi balik. Nah, pas surat itu sampai dan dibaca oleh Pak Tadamori ini, Wak, Tadamori langsung kaget karena di surat itu Satoshi ini bilang, aku ingin negara ini punya undang-undang yang membolehkan orang disabilitas untuk disuntik mati. Keberadaan mereka sudah meresahkan dan ini saatnya kita melakukan revolusi demi masa depan umat manusia yang lebih baik. Kalau Bapak nggak bisa memenuhi keinginan aku, biarlah ini aku sendiri yang akan menghabisi mereka. Salah satunya adalah mereka-mereka yang ada di tempat kerjaku dulu, which is Sukui. Itu kata Satoshi. Dari surat itu kelihatan kali kan kalau bagi Satoshi menghilangkan nyawa penyandang disabilitas ini adalah tindakan revolusioner, Wak, menurut dia. Dan menurut pemikiran Satoshi juga orang-orang disabilitas ini dianggap sebagai beban yang harus dimusnahkan. Bahkan katanya dengan memusnahkan mereka, orang-orang disabilitas ini udah nggak perlu lagi hidup dalam penderitaan. Udah ada gila-gila ya Satoshi ini kan. Di akhir suratnya, Wak, Satoshi ini juga janji akan langsung menyerahkan dirinya ke polisi setelah dia menghabisi para penyandang disabilitas itu. Gak cuman itu aja, Satoshi ini juga nyantumin nama lengkap dia, dibikin Satoshi. Bahkan alamat, nomor HP dimasukkan semua dalam surat itu, Wak. Hal inilah yang menandakan kalau Satoshi ini memang betulan serius sama rencana jahat. Dia nggak takut sama sekali. Ya udah habis itu tangkap aku kayak gitu loh. Setelah membaca surat itu, Pak Tadamori pun sadar kalau Satoshi ini udah nggak bisa dibiarkan lagi. Tadamori pun segera langsung membawa surat itu ke kantor polisi yang ada di Tokyo.
Tapi karena Satoshi ini nyantumin alamatnya kan alamat Sagamihara kan, dia kan tinggal di sana, which is beda kota sama si Tokyo. Polisi Tokyo pun akhirnya menyerahkan masalah ini ke polisi Sagamihara. Polisi Sagamihara pun langsung lah itu nyampein isi surat Satoshi ini ke layanan sosial Sukui. Langsung diadukan ke tempat kerjanya Satoshi dulu. Dengar itu pihak Sukui dah lah langsung cok kan, ketar-ketir lah mereka karena nggak nyangka mereka ini akan dijadikan target penghilangan nyawa massal dari mantan karyawan mereka yang baru aja mereka pecat waktu itu. Di situ layanan Sukui ini langsung buru-buru pasang CCTV di 16 titik buat jaga-jaga kalau Satoshi ini betulan datang. Nah, selain ngabarin layanan Suku yang mau didatangin sama si Satoshi ini, polisi juga langsung dengan cepat tangkap aja langsung Satoshi, kan orang dia udah ngasih apanya kok, udah ngasih alamatnya, tangkap, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Kenapa nggak langsung dibawa ke kantor polisi? Nah, dia ngapa ke rumah sakit jiwa? Karena menurut aturan di Jepang, ini dari yang kami baca ya, menurut aturan di Jepang, semua pelaku kriminal atau orang-orang yang dianggap berbahaya harus dibawa ke rumah sakit jiwa dulu. Buat apa? Buat diobservasi. Nah, hal ini dilakukan buat mencegah terjadinya tindakan yang jauh lebih berbahaya lagi. Dan kabarnya prosedur kayak gini tuh udah ditetapkan dalam undang-undang Mental Health and Welfare Law di Jepang. Jadi bukan prosedur yang asal-asalan ya, memang ada dasar hukumnya lah di situ. Nah, itu aja informasinya. Sekarang balik lagi ke Satoshi. Satoshi ditangkap kan. Setelah dia ditangkap, dibawa ke RSJ, diobservasi selama 2 minggu waktu itu. Dokter bilang kalau Satoshi ternyata baik-baik saja. Dia tidak punya penyakit mental, dia nggak punya masalah lain yang mengharuskan dia harus stay di rumah sakit jiwa. Sehat ininya, akalnya katanya. Dan selain itu, menurut hukum di Jepang kala itu ya, petugas medis tuh nggak punya wewenang untuk nahan seseorang di rumah sakit jiwa kalau dia memang sudah tidak terindikasi punya penyakit mental macam skizofrenia, depresi dan lain sebagainya. Mereka nggak boleh nahan. Nah, karena hasil observasinya dinilai baik-baik saja, ya mau nggak mau dokter pun akhirnya memulangkan Satoshi. Sudah bisa kita pastikan keputusan itu justru menjadi kesalahan fatal karena sudah sejak dari awal Satoshi ini kan memang udah nyimpan rencana kan, rencana yang nggak sempat dia wujudkan karena udah keburu tangkap lebih dulu nih. Dendam yang sejak awal sudah penuh dengan kebencian terhadap penyandang disabilitas, sekarang yang makin menjadi-jadilah. Apalagi tahu dia diadukan, dia merasa udah punya utang tuh pada dirinya sendiri untuk bisa menyelesaikan apa yang pernah tertunda. Dan betul, setelah dia bebas, dia merasa inilah saatnya. Semua yang selama ini tertahan di kepala aku bisa aku jalankan sekarang. Sekarang waktunya. Betul-betul yang dilakukan Nah, pada tanggal 25 Juni 2016, Satoshi udah siap nih. Dia kan udah dibebaskan, udah balik kan, nggak diperiksa lagi. Satoshi langsung bersiap untuk melakukan rencana jahatnya menghabisi orang-orang disabilitas ini, Hari itu dia pergi ke rumah orang tuanya di Tokyo, minjam mobil, sama diam-diam dia ngambil pisau dapur. Abis dari Tokyo, dia lanjut ke toko peralatan buat beli palu, buat beli beberapa tali. Terus malamnya masih di hari yang sama, Satoshi pergilah ke daerah Shinjuku untuk dinner sama seorang wanita. Ini nggak diketahui identitasnya siapa. Dia sempat kencan, Di tengah-tengah lagi dinner itu Satoshi ngomong, abis ini aku mau nyakitin orang-orang disabilitas di tempat kerjaku dulu. Kata dia ke cewek itu. Nah, dengar itu cewek itu nggak nganggap serius lah, karena kan dia mikir Satoshi cuma bercanda. Mana ada tiba-tiba kalian kencan orang yang ngomong kayak gitu kalian nggak serius, ya kan? Nah, mereka pun lanjut dinner lagi seperti biasa dan tanpa ada pembahasan soal itu lagi. Cuman si Satoshi sempat nyeletuk soal itu. Sepulang dari dinner, Satoshi langsung tancap gas. Kemana? Ke layanan sosial Sukui, pakai mobil orang tuanya itu. Jam 2:10 malam Satoshi sampai di kompleks layanan Sukui yang ada di Sagamihara ini. Layanan sosial ini atau tempat ini terdiri dari beberapa gedung memang, dan masing-masing gedung itu dijaga sama 1 sampai 2 orang petugas. Nah, di malam itu total petugas yang lagi jaga ada 9 orang katanya, Dari sekian banyaknya gedung, Satoshi ini milih untuk nargetin gedung A lah gitu katakan. Nah, gedung A ini adalah bangunan utama tempat penyandang disabilitas dirawat. Masuk Satoshi dari situ kan, dia jebol jendela pakai palu. Hanya dalam 2 kali hantaman aja kaca itu pecah dengan suara yang lumayan kencang waktu itu. Tapi anehnya ya, nggak ada satupun petugas yang dengar, nggak ada. Masuk aja dia. Dan karena nggak ada yang tahu, masuklah si Satoshi ini kan ke dalam. Ketemu sama petugas yang lagi jaga di situ, Disekap petugas itu. Dia rebut kunci kamar pasien. Setelah itu Satoshi masuklah ke satu kamar. Dia tengok ada pasien disabilitas lagi tidur kan. Ditusuknya itu penghuni itu pakai pisau yang dia bawa. Karena korban memang masih tidur nyenyak, korban yang nggak sempat teriak ataupun melawan sama sekali lah. Jam 2 malam datang, orang masih tidur ya kan. Nah,
meninggal di tempat langsung satu korban. Dah, setelah menghabisi satu korban, Satoshi lanjut lagi Wak ke kamar berikutnya. Dan juga sama kayak tadi, dia nyelinap diam-diam dan dapat kunci dia kan. Dia tusuk leher penghuni kamar itu sampai meninggal. Dan aksi keji itu terus dia lakukan dari satu kamar ke kamar lainnya. Masuk sampai melukai berapa orang? Puluhan orang, Wak. Satoshi baru berhenti setelah ada petugas yang mengetahui petugas yang dia sekap tuh bisa bebas. Dia langsung telepon polisi. Tapi waktu polisi datang, Satoshi udah kabur. Heboh lah langsung Sukui waktu itu kan, Wak. Polisi langsung mengevakuasi para korban dan langsung melakukan olah TKP. Di sana polisi, ya Allah ya Rabbi, menemukan banyak sekali darah di lantai, dinding, di kasur korban. Dan dari penyiksaan itu setidaknya ada 19 korban tewas. 19 korban tewas dan 26 orang lainnya luka-luka. Bahkan 13 dari 26 itu Wak, luka serius. Itu ya Allah, sekali eksekusi itu sendiri. Udah dievakuasi lah itu kan, dibantu sama ambulans sudah datang, polisi juga makin datang ke sana. Setelah semua korban dievakuasi, fokus polisi berikutnya adalah melacak keberadaan yang Satoshi kan, Wak. Waktu itu polisi ngira Satoshi ini udah kabur keluar kota. Tapi di luar dugaan ternyata Satoshi itu nggak kabur, Wak. Dia nggak kabur, dia nggak sembunyi. Dia malah kemana? Ke kantor polisi menyerahkan diri. Dia menyerahkan diri. Sesuai dengan apa yang dia bilang di surat, Wak, dia bakal menyerahkan dirinya ke polisi kalau tugasnya itu udah selesai, ya kan. Ternyata betul, Wak, dia serius sama omongannya. Dia datang ke kantor polisi, dia serahkan dirinya. Jadi pas sebagian polisi sibuk olah TKP, di Wak, ya, polisi yang masih stay di kantor tuh kaget waktu Satoshi dia datang. Kok aku kayak kenal kau ya? Satoshi langsung bilang, Pak, aku udah nusuk orang-orang disabilitas, Pak. Udah tangkap aku sekarang. Kata dia kayak gitu, Wak. Oh iya, aku ingat. Kau yang kemarin kami tangkap terus dibawa ke RSJ kan? Kok betulan, kau lakukan itu? Kata polisi kayak gitu ya. Iya Pak, saya lakukan, kan saya nggak pernah main-main sama ucapan saya udah ngomong kayak gitu. Itu katanya. Akhirnya tanpa membuang waktu, polisi pun langsung memborgol tangannya Satoshi dan mencecar dia dengan banyak sekali pertanyaan, Wak. Tapi meskipun udah dicecar ya, Satoshi ini ngejawab semuanya dengan santai tanpa ada penyesalan sama sekali loh. Alih-alih dia ngerasa berdosa, Wak, sepanjang diinterogasi itu Satoshi malah iya Pak, senyum-senyum seolah-olah dia puas, Wak, sama aksi jahatnya itu. Dan yang bikin polisi nggak habis pikir lagi, setelah dia ngabisin nyawa para korban ini, Satoshi sempat dia selfie tuh di depan gedung, set gitu kan, terus dia upload ke Twitter pakai caption, semoga ada perdamaian dunia, Jepang yang indah, katanya. Gila nggak tuh? Perilaku itu tentunya bikin semua orang yang baca itu langsung emosi, Wak. Bisa-bisanya kok udah ngebunuh orang yang nggak bersalah ini sebanyak itu, terus kok bilang ini perdamaian dunia. Halo, belum habis rasa marah itu, Wak, polisi ini juga heran. Kok bisa ya suku ini kecolongan? Iya kan, kalian juga pasti heran kan? Kemarin bukannya dia bilang baru pasang 16 CCTV. Justru di situ lah, Wak, masalahnya. Setelah ditelusuri, ternyata semua CCTV yang dipasang di layanan suku itu cuma jadi pasangan pula, pajangan aja. Karena nggak ada satupun petugas yang ngawasin, nggak ada, Wak. Jadi meskipun Satoshi itu udah terekam di CCTV, petugas di sana sama sekali nggak ada yang tahu, nggak diawasi CCTV itu. Jadi bisa dibilang sistem pencegahan pakai CCTV 16 biji itu gagal total, percuma, nggak ada guna sama sekali. Kesal aku sahabat Sukui. Hei, apain repot-repot kok kayak gitu kalau nggak kau awasi juga? Udah jelas dapat ancaman kayak gitu, Pun kalau misalnya hari biasa ya tetap harus diawasi. Ini udah dapat ancaman loh, Wak. Udah dapat ancaman kok bisa-bisanya nggak diawasi. Terus yang aneh ya, kenapa nggak pada stay aja sih? Pemerintah Jepang tuh kasihlah beberapa personil polisi ngejagain suku itu kan banyak. Itu malam tuh cuma 9 petugas yang jaga sebesar itu gedung yang ada di sana. Ngapa kayak gitu? Nggak dapat kami infonya. Kami juga kesel loh. Dan ini di sini juga agak miris, ya Allah. Selain upaya pencegahan yang gagal dari sukuinya nih ya, respon keluarga para korban disabilitas ini, Wak, juga disayangkan. Kalian tahu, mereka nih, keluarga-keluarga disabilitasnya di korban ini, mereka justru memilih tutup mulut dan gak mau ngebahas kasus ini sedikit pun. Karena apa? Karena mereka takut dicap negatif dari lingkungan sekitarnya. Bahkan nih, waktu mereka datang nih, keluarga-keluarga ini datang ke persidangan, mereka sampai naik bus sama-sama yang kaca bus tuh gelap kali biar gak kelihatan dari luar. Segitu takutnya mereka dicap negatif hanya karena punya keluarga disabilitas. Kayak gitu loh, Wak, mereka. Tapi meskipun mereka nggak mau buka suara nih, keluarga korban tetap datang ke ruang sidang dan menuntut keadilan atas tindakan Satoshi. Sebelum sidang, Satoshi katanya sempat minta maaf tuh, Wak, sama keluarga korban atas tindakan kejinya itu ya. Bahkan si Satoshi ini ya sampai digigitnya kelingking kanannya sampai putus sebagai bentuk penyesalannya. Tapi
aksi gigit jari itu nggak betulan jadi pertanda dia nyesal rupanya, Wak. Karena setelah dia gigit jari sampai putus itu Satoshi senyum-senyum lagi, cengenges-cengenges lagi seolah-olah dia ngerasa nggak bersalah. Dia bahkan kekeh bilang kalau hidup penyandang disabilitas itu nggak ada artinya. Dia tetap kekeh ngomong kayak gitu. Bayangkan, Wak, segila itu pemikiran dia tuh. Nggak masuk aku dong. Mungkin di sini kalian juga penasaran terus gimana dia respon masyarakat Jepang di sana waktu itu. Kan selama ini mereka juga yang mandang negatif sama kelompok disabilitas. Jawabannya, mereka tetap marah, Wak. Mereka tetap marah, mereka juga tetap mengecam Satoshi. Bagi masyarakat Jepang waktu itu ya, tindakan Satoshi ini udah kelewat batas sekali dan tentunya tidak bisa ditoleransi. Tapi kemarahan itu justru dibalas sindiran lagi, Wak, sama sebagian masyarakat Jepang lainnya sendiri. Sebagian di antara mereka ini bilang, loh kan kita juga yang ngasih stigma ke penyandang disabilitas. Terus kalau udah kayak gini, kita bisa apa? Komentar ini, Wak, betul-betul langsung menyentil bahkan sampai ngedorong pemerintah Jepang untuk berbenah. Ya memang stigma itu udah dari lama kan. Akhirnya setelah tragedi mengerikan itu, gubernurnya Kanagawa nih, prefektur tempat Sagamihara ini berada, berinisiatif membongkar gedung lama bekas TKP dan didirikan sama dia gedung baru dengan fasilitas yang jauh lebih canggih dan juga jauh lebih aman. Dan selain itu pemerintah Jepang juga mulai serius, Wak, ngebahas aturan anti diskriminasi kepada kelompok disabilitas supaya kejadian kayak gini tidak terulang lagi ke depannya. Menurut kabar terakhir yang kami dapat nih, sekarang Satoshi masih hidup, Wak. Dia masih di penjara sambil nunggu jadwal eksekusi. Nggak tahu dia ini akan dieksekusinya kayak gimana, tapi semoga Satoshi segera dapat hukuman yang setimpal ya atas semua yang sudah kau lakukan, Satoshi, ke teman-teman disabilitas atau kepada korbannya. Dan tentunya semoga semua korban dari tragedi mengerikan ini ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi mereka yang selamat, kan ada korban yang selamat kan 26 orang itu, semoga juga mereka bisa sembuh dari trauma dan kembali bisa melanjutkan hidup mereka dengan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Eksekusi akhirnya kayak gimana, Nadia? Nggak dapat infonya. Kalau misalnya kalian dapat, tambahin di bawah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah pembantaian massal yang terjadi di kota Sagamihara. Kejadian itu bukan cuma meninggalkan luka bagi mereka yang merupakan penyandang disabilitas saja, Wak, tapi juga merusak citra positif yang selama ini sudah dibangun masyarakat Jepang terkait negaranya, ya kan. Negara yang dikenal rapi, dikenal disiplin, dikenal dengan penuh rasa hormat, ternyata masih punya sisi kelam yang harusnya tidak pernah terjadi. Cuman kabar baiknya nih sekarang, Jepang ini sekarang sudah jauh lebih peduli lagi dengan hak penyandang disabilitas, Wak. Banyak fasilitas umum, transportasi, bahkan juga tempat-tempat wisata yang sangat ramah disabilitas. Jadi buat teman-teman nih atau misalnya wawa-wawa semua keluarga yang punya keinginan mau ke Jepang atau punya keluarga yang juga disabilitas, jangan takut datang ke Jepang, Wak. Karena perlahan tapi pasti mereka makin serius lagi membangun negara mereka yang inklusif dan aman buat semua orang lah gitu. Semoga kisah ini juga menjadi pengingat kepada kita semua bahwa tidak ada satu manusia pun yang pantas diperlakukan buruk cuman karena dia berbeda. Dan semoga setelah ini masyarakat Jepang dan kita semua bisa lebih peduli dan lebih menyayangi mereka-mereka yang hidup dengan keterbatasan fisik maupun mental. Karena mau seberbeda apapun, mereka tetap punya hak yang sama kayak kita, Wak. Hak untuk dihargai, hak untuk dicintai, dan juga diperlakukan dengan layak. Ya, oke, semangat semua untuk teman-teman disabilitas, keluarga kita semua. Semoga Allah selalu mempertemukan kalian dengan orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa klik notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. As always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.